Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Shadaqallahul 'adzim. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Senantiasa kita mensyukuri segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Senantiasa kita dianjurkan agar ingat kepada Allah, mengagungkan asma Allah, memuji atas kebesaran Allah dan kesempurnaan Allah, sekaligus memberi pembelajaran kepada kita sebagai makhluknya, sebagai umat manusia. Jangan terjebak dalam kesombongan karena memiliki sedikit ilmu pengetahuan. Jangan menjadi makhluk yang angkuh sombong karena sedikit memiliki keterampilan atau ilmu tentang mengelola alam semesta ini. Makhluk yang bertuhan, yang namanya manusia ini, dituntut untuk selalu hidup hanya mengabdikan diri kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Di antara upaya menegakkan ibadah pengabdian kepada Allah adalah kepedulian masing-masing seorang mukmin terhadap apa yang disebut dengan keadilan. Kita sering membaca di media atau melihat di siaran media elektronik betapa beberapa orang merasa tidak nyaman ketika keadilan terlukai. Di antara mereka ada yang merasa terdolimi karena sistem hukum atau aturan yang berlaku bagi lingkungan atau kebijakan atas keadilan yang diputuskan oleh pihak-pihak yang berwenang. Sebagai seorang mukmin sejati, berkewajiban untuk menyadarkan kepada siapapun bahwa keadilan itu wajib ditegakkan. Bahkan bisa dikatakan semua agama berkepentingan untuk menegakkan keadilan. Adil tidak dalam pengertian sama. Ketika orang tua mempunyai anak 3, berbeda usia, keadaan fisik dan kebutuhannya. Kemudian orang tua memberi pemenuhan sesuai dengan keadaan anak-anaknya yang jumlahnya 3 itu, proporsional sesuai dengan kebutuhan mereka, itulah standar pengertian adil yang sederhana. Sedangkan adil dalam pengertian bagi siapapun yang melanggar aturan atau hukum undang-undang, tentunya melalui proses yang berlaku. Tentunya membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Yang jelas, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, hampir bisa dipastikan bahwa yang tahu keadilan sebenarnya tentang apa yang harus diterima oleh mereka yang melanggar hukum atau mereka yang harus diterima sebagai upah atas jerih payah mereka di dunia ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang maha adil. Tidak ada yang melebihi keadilannya. Kita sebut Allah maha adil karena tidak ada yang melebihi keadilan Allah dalam menegakkan keadilan di dunia ini. Allah tidak punya pamrih, tidak punya milik tentang apa yang diinginkan terhadap keputusannya. Karena memang kuasa Allah tidak ada yang bisa mencampuri, tidak ada yang bisa mempengaruhi. Berbicara tentang keadilan, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ada satu hadis Rasulullah yang hendaknya bisa kita cermati dan kita berhati-hati. Hadis itu menyatakan, innama halakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraka fihimus syarif tarakuhu
Wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu 'alaihil hadda. Artinya, sesungguhnya rusaknya orang-orang sebelum kalian adalah bahwa mereka apabila melakukan tindak korupsi, pencurian, kriminalitas yang dilakukan oleh orang-orang yang berkedudukan, orang-orang as-syarif yang punya jabatan, tarakuhu, dibiarkan, tidak ditegakkan keadilan. Tidak ada tuntutan hukum diadili. Wa idza saraqa fihimud dha'if, tetapi sebaliknya, rusaknya orang-orang dahulu ketika terjadi pencurian, tindakan kriminalitas. Pelaku kriminalitas itu kebetulan adalah orang yang lemah, orang yang dhaif, aqamu 'alaihimul hadda, kepada mereka ditegakkan hukum, ditegakkan aturan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mencermati dan meyakini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini membukakan wawasan atau perenungan bagi kita semuanya. Sudahkah hari ini terjadi peristiwa ketimpangan hukum, peristiwa ketimpangan apa yang dikatakan dengan keadilan sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW tersebut? Di saat mereka yang berbuat kriminal, yang melakukan tindak penyelewengan hukum, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kedudukan, dibiarkan saja, tidak ada penegakan hukum. Tetapi kalau yang melakukan tindak kriminal orang-orang kecil, kaum du'afa, kaum yang lemah, bergegas, hukum ditegakkan, bergegas, hukum didisiplinkan. Kalau itu terjadi di negeri ini, berarti kita harus mewaspadai peristiwa akan munculnya kehancuran peradaban umat manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.